karena ada waktu banyak untuk kita diskusi sebentar sebelum. Tapi kalau nggak kuat juga nggak apa-apa. Cek, sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita berdoa untuk dan percaya masing-masing. Semoga hari ini kita berjalan lancar, dapat apa yang namanya informasi. Mudah-mudahan kita dapat informasi. Berdoa di mulai. Oke, kenapa saya bilang informasi? Karena informasi adalah pengetahuan. Informasi adalah apa ya? Kayak berita itu informasi. Tapi pada saat kita pahami, kita berpikir, baru nanti namanya baru pengetahuan. Kalau cuma baca doang tapi nggak dipikirin, bukannya itu cuma informasi aja. Pengen menang, betul? Iya, sama. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai pelatih? Mempersiapkan pemain itu untuk memenangkan pertandingan. Bukan mudah-mudahan, insya Allah kita di dalam keberuntungan. Bagaimana caranya ya? Bukan beruntung. Beruntung itu dicoba, dicari. Bagaimana caranya? Benar? Kalau Anda beruntung doang, tungguin aja sini, gak usah teriak, pemain main aja sendiri. Gak perlu ganti pemain. Udah, lu main bebas. Tanpa kita berpikir. Tapi harus disiapkan. Ya, harus siapkan. Apanya? Model latihan. Semua level 1? Nasional? Ada yang belum? 1, 2, 3, nggak apa-apa ya? 4, 5. Rata-rata sudah, sebagian besar sudah. Oke. Berarti udah paham tentang basic, function, advance. Tahapan melatih minimal dari dasar, dari yang termudah ditambah kesulitannya lagi, makin sulit. Oke? Kita clear di situ ya. Oke. Yang kedua, semua pegang tim? Ya. Sekolah, SSB, ada SSB, ada akademi, minimal sekolah biasanya kan. Kalau enggak tim lingkungan. Oke. Sekarang saya mau tanya, kita biar diskusi. Apa itu futsal? Menurut ada berapa? Ada yang udah baru tahun ini ngelatih setahun? 2 tahun? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun? Ada yang di atas 5 tahun? Enggak, di bawah 5 tahun ya? Oke. Berarti kalau di bawah 5 tahun udah lama kan ngelatih? Udah kira-kira ada lebih dari 100 kali ngelatih? Ada? Belum? Enggak suka sama pemainnya? Kadang-kadang cuma pakai yang cuma 8 orang, sisanya ada, itu paling banyak biasanya 8 orang. Sisanya cuma 6, 7. Banyak nggak ya kayak gitu? Banyak. Ada di antara ini? Pasti ada. Oke? Nggak salah ya. Kalau saya tidak menyalahkan apapun, karena setiap pelatih punya konsep dan punya pola pikir sendiri. Tapi hari ini kita datang sama-sama untuk berdiskusi. Apa yang saya datang ke sini untuk kita membuka pikiran, membuka wawasan. Nanti konsepnya akan berbeda. Hari ini saya akan kasih materi latihan sesuai dengan saya nggak bilang kelompok usia, semua bisa digunakan oleh siapapun. Satu, kedua, pemain yang kurang bisa passing pun tidak ada masalah buat saya, karena itu berproses. Cuman kadang-kadang kita sebagai pelatih malas capek. Pemain yang jelek sebelah sana ya, passing-passing berdua atau bertiga. Tim utamanya di sini udah punya cara yang berbeda, bener nggak? Kira-kira yang pemain yang di sana tuh yang kita pisahin akan nyampe nggak ke sini? Berapa lama nyampe? Lama, nggak bakalan menurut saya. Kenapa? Karena di sini terus naik, di sana naik, kejar yang di sini. Bener nggak? Saya udah di lantai 7, dia di lantai 1 sama lantai 2. Saya tetap naik ke lantai 8, 9, 10, dia baru naik lantai 3, 4, 5. Nggak akan pernah naik, karena nggak akan kesusul. Kenapa? Karena nggak sama tracknya. Tapi kalau kita sama-sama di lantai 7, walaupun dia baru bisa di lantai 1 dasarnya, tapi kita pelan-pelan. Yang pasti ada nggak? Digandeng nggak sama teman yang
digandeng. Satu. Kedua, kira-kira yang paling dasar ini nggak kuat naik ke atas, kira-kira malu nggak kira-kira? Aduh, gue nyusahin teman gue terus nih, digandeng mulu. Gue paksa nggak pemain kira-kira? Paksa. Nah, itu yang harus kita lakukan, memaksa mereka di situasi yang memang mereka belum bisa, tapi kita kasih materi sama dengan pemain yang lain, tapi porsinya yang berbeda. Jelas ya? Oke? Pertanyaan saya, apa itu futsal? Ayo, apa? Futsal adalah kemenangan, oke? Apalagi? Gak apa-apa ya, gak ada yang salah. Kita punya pandangan sendiri. Apa? Apa futsal? Udah 3 tahun mati, makanya kita nggak tahu futsal. Apa itu futsal? Oke, olahraga yang dilakukan di lapangan tertutup dengan area 5 versus 5v5. Oke, nggak problem. Apa lagi? Permainan yang dilakukan dari 3 3 momen, menyerang, bertahan, dan transisi. Oke, ada lagi? Permainan yang banyak errornya, apa lagi? Apa? Permainan yang dituntut simpel tapi sulit untuk dilakukan. Oke, apa lagi? Apa? Kita cari dari masalah yang ada, yang dari otak teman-teman pelatih. Otaknya kan problemnya itu tadi. Ada futsal adalah permainan yang dilakukan di dalam ruangan 5 lawan 5. Konsepnya 5 lawan 5, oke? Permainan yang banyak error. Ya. Oke? Dituntut untuk menang, oke? Dituntut untuk bisa bermain simpel tapi agak sulit. Apa yang harus dilakukan? Itu kan PR. Benar nggak? Futsal adalah pertandingan 40 kali 20, wasitnya 2, misalkan begitu ya. Oke, no problem. Kenapa? Itu juga harus di dalam otak kita untuk bisa melakukan aplikasi di latihan seperti apa. Mulai ke gambar. Kalau nggak nanya, kalau nggak paham tanya ya. Kita diskusi, bukan mendengarkan. Ya, kita diskusi, bukan cuma sekedar saya ngomong terus, dengerin. Kalau Bapak dengerin doang, ntar sampai keluar pasti lupa. Bener nggak? Ayo diskusi. Oke? Tadi ya, permainan banyak salah. Apa yang harus dilakukan? Berarti membuat keputusan, pilihan yang banyak untuk pemain, untuk opsi-opsinya untuk melakukan di lapangan. Oke? Jelas ya? Itu menurut saya. Jadi kita nggak bisa ini benar, ini enggak. Ini menurut saya. Futsal adalah permainan yang terlalu banyak salah. Jadi saya harus sadar bahwa permainan ini banyak salah. Saya marah, pasti ada situasi. Tapi apa yang harus dilakukan? Mencoba mengeset apa yang harus dilakukan. Tadi memplan. Saya datang bawa ini dari rumah. Dari Bekasi 3 hari yang lalu membuat game plan. Kira-kira saya ke tanggal 19 mau buat apa? Sama, Bapak kan ada yang level 1 itu ada namanya bikin program latihan training unit. Ada ya? Itu yang kalau ujian mau lulus harus buat ini dulu kan? Ya. Ini Bapak harus buat. Apa yang mau dibuat? Oke, Bapak udah buat capek-capek, misalkan malam. Terus pemain cuma ada 5 misalkan. Otak saya hari ini latihan 15 orang misalkan. Terus datang 5 orang. Kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya? Boleh nggak merubah ini? Boleh, merubah. Oke? Saya tidak tahu hari ini ada berapa. Tapi kata Coach Rais tadi ada 15 pemain plus 2 goalkeeper. Ya. Tinggal ditambah mau. Ini ada 3 lawan 3 nanti pemanasan. 1 2 3. 3 lawan 3 bukan 3 lawan 3. Bikin mungkin sama. Bedanya biasanya kan cuma passing berhadapan.
Sekarang kita coba apa yang mau saya sampaikan dari basic, dari pemanasan, basic, function, advance, atau kalau di Spanyol biasanya analitik, global, integral, biasanya itu. Oke. Jadi saya selalu membuat ini plan, game plan. Apa plannya? Bagaimana mereka dari pemanasan ke materi inti nanti nyambung. Jadi nggak pisah. Apa bahasanya? Kalau futsal itu kan sama. Kalau ini apa namanya, Pak? Ini apa namanya? Interlock. Kalau jadi satu ini apa namanya? Lapangan futsal. Benar nggak? Kalau Bapak ambil ininya aja, apa nih? Garis, cat. Benar nggak? Tapi kalau jadi satu, namanya lapangan futsal. Sama kayak kita ngelatih. Dari basic, Bapak mau passing, latihan teknik dasarnya, latihan moving, bergerak. Tapi nanti endingnya apa? Bermain futsal. Benar nggak? Nah itu kan harus diarahi. Bagaimana Bapak bisa, anak-anak ini bisa bermain futsal? Buat puzzle-puzzlenya, rangkaian-rangkaiannya. Puzzle 1 sama puzzle 2, 3, 4 disusun, biar jadi satu kesatuan untuk bisa bermain futsal. Aman? Masih? Belum panas ya pala ya mikirnya? Masih aman ya? Oke. Kita berpikir ya, bukan memberi, sekali lagi saya bukan ngajarin, kita diskusi. Ya, otak kita berbeda, otak kita punya pemikiran berbeda, konsep yang berbeda. Toh, walaupun ini nanti Bapak gunakan, monggo silahkan, tidak gunakan pun tidak ada masalah. Tapi yang terpenting Bapak pikirin dulu, Bapak cerna dulu, Bapak teliti, Bapak pahami, Bapak share. Jangan, kadang-kadang kan banyak belajar sekarang dari YouTube ya Pak. Banyak nggak? YouTube, aduh, pelatih online banyak banget Pak. Gak apa-apa, itu kan cara. Tapi Bapak harus pahami dulu, oh, ada yang latihan di area kecil, ada latihan dengan cone, ada yang dengan meja, ada yang dengan Evan dengan pakai tiang listrik. No problem, gak ada masalah. Tapi kalau itu bagus buat Bapak dan pemain yang lain, no problem, ya? Tidak ada yang salah. Tapi yang terpenting apa tujuan latihannya? Untuk apa dia latihan itu? Kenapa dia bergerak ke sini? Kenapa dia bergerak ke situ? Biar apa? Biar Bapak nanti pada saat melakukannya meng-share ke teman-teman pemain. Bapak nanti, Pak itu kenapa begitu? Enggak, saya lihat di YouTube begitu. Jawaban itu kan tidak bisa diterima, benar nggak? Bapak harus bisa menjelaskan. Karena banyak pemain yang saya tanya sering, misalkan defense, passing bola ke sana, tak geser ke kiri, ke dalam. Saya tanya sama pemain kan, kenapa lu ke dalam sini? Kata pelatih begitu coach, bener nggak? Bisa diterima dengan jawaban itu? Saya cuma bisa, oh mungkin pelatih tidak memberikan informasi lebih. Kenapa saya harus ada di dalam? Karena posisinya saya orang ketiga, saya harus covering satu. Kalau ini lewat saya ambil, tapi kalau angkor lebih dekat, angkor yang ambil saya akan ganti sini. Itu jawabannya. Ini yang harus kita lakukan sekarang, Pak. Untuk pemain, masalahnya pemain Indonesia yang problemnya ini. Saya cuma kata coach harus ke dalam coach. Bola di kiri, kita geser ke kiri. Bola di kanan, saya geser ke kanan. Dan itu tidak boleh. Sekarang harus kita edukasi mereka. Biar apa Pak? Biar kita juga belajar lagi. Benar ya? Semakin Bapak belajar, pemain akan lebih belajar. Pemain Bapak belajar lagi di katanya, Bapak akan terus lagi belajar. Dan pemain akan terus naik lagi. Benar nggak? Sama. Saya ada di sini karena saya juga belajar. Jadi pemain. Otak saya ini dari semua banyak pelatih Pak. Dari pelatih SMA saya, yang bagus saya ambil. Pelatih kampus saya, yang bagus saya ambil. Pelatih timnas dari zamannya Justin, pelatih Iran, terus sebagai pemainnya. Dari Andri Irawan, dari Robi Hartono, dari Pak Haryanto, dari Justin, dari Hendra Nasir. Semua saya ambil, yang bagus. Karena pelatih itu copy paste. Benar nggak? Dari Bapak yang banyak ini, apalagi bekas pemain, terus sekarang ada YouTube, Bapak pasti ambil dari pelatih sebelumnya yang Bapak dilatih sama Bapak dilatih dengan dia, benar nggak? Hampir semua sama.
konsepnya. Tapi Bapak harus ambil yang positifnya. Ini cocok loh sama saya, ini cocok loh sama ini nggak cocok sama saya. Jelas ya? Jadi futsal pemain emosinya, pengambilan keputusannya bisa nggak? Itu nggak bisa kita kontrol. Itu bukan ranahnya kita di pertandingan. Ranahnya kita di sini 100%, habis 90% tugasnya kita. Pemain nggak bisa ikutin instruksi kita, selesai. Kalau buat saya, pemain tidak jalanin konsepnya di latihan, bagaimana opsinya kita kasih, dia nggak bisa jalanin, cadangan. Sebagus apapun dia. Karena main futsal bukan individu, tetapi di dalamnya ada individu-individu yang bisa bermain dengan tim. Bapak tahu Runtuh Boy? Di Jogja terakhir 2000 berapa? 2018 MNC Cup, AMF Cup. Dia bisa dribble segitu banyaknya orang, tapi kita nggak masuk semifinal. Kalau tidak salah, tidak masuk final. Waktu itu kalah sama Vietnam, sama Thailand. Tapi kita main sekarang lihat Runtuh Boy, berapa banyak dia dribble? Berubah. Sudah tidak lagi dengan egonya, tapi dia punya individu bagus. Tapi dia bisa kombinasi sama Sauki, dia bisa kombinasi sama Rio. Dan ini yang harus kita lakukan. Bukan nggak boleh dia dribble, dia hebat dribble. Ricardino kemarin coba berapa dribble? Kira-kira kalau dia main pakai egonya, dribble dari belakang bisa nggak? Bisa. Tapi ini yang harus dirubah. Makanya kita coba merubah dengan adanya Ricardino, lihat Runtuh Boy perkembangannya. Zaman saya Runtuh Boy saya bebasin Pak, terserah lu. Tapi begini ya, ini opsi A, opsi B, opsi C. Saya selalu kasih 3 opsi. Ini yang harus kita lakukan. Makanya sekarang hari ini saya akan kasih 3 opsi untuk menyerang, bertahan. Mungkin Bapak nanti konsep beda-beda. Tapi ini bisa Bapak pakai gunakan untuk bertahan, zone defense, momentum and defense. Opsinya. Nanti kalau Bapak mau tulis boleh, mau rekam boleh, mau tanya boleh. Oke? Saya mulai dari basic tanpa lawan, pelan. Nanti bisa Bapak gunakan. Oke? Kita mulai ya. Oke? Sambil santai, sambil minum. Sambil lihat, ini latihan pemanasan ke materi. Pelan-pelan ya, masih pelan, masih pemanasan. Lanjut. Kalau bisa sambil bicara, panggil temennya. Posisi badan bagus, walaupun pemanasan ya. Tapi cuma tinggal ditambah latihannya nanti. Kamu datang lebih awal nanti hasilnya. Akan lebih gampang dibanding Bapak bisa. Itu ya yang saya bilang tadi. Materi latihan sama. Saya tidak tahu mereka bagus atau tidak. Yang terpenting mereka tahu paham konsep yang mau saya buat. Tapi kalau saya latihan vaksin di sini mereka yang nggak bisa, di sana mereka nggak bisa ngomong. Sudah ya? Boleh ke gambar ya? Apa yang saya ngomong tadi ya? Ayo. Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah nggak apa-apa ya? Tanyakan. Oke, stop. Tapi sekarang saya tambah opsinya. Passing, saya kontrol, saya pas, dribble,
naik, free, ada part. Kalau di sana press, dribble, block, pass, passing terus atau dribble bisa pass. Tapi ini opsinya banyak. Saya akan kasih opsi terus banyak biar teman-teman pemain yang lain nanti juga bisa banyak pilihan. Oke, sekarang blok ya. Bola dari kanan. Bola dari kanan. Saya pas, saya yang minta. Sekarang saya open. Buka space. Dia space bukan masuk. Ya, pas pivot, masih pas pivot. Oke. Sama nggak? Cuma bedanya saya buka ruangan sekarang angkor. Kalau lawan nebak udah bisa ngebaca. Ini ada opsi lain. Oke. Jalan. Sekarang opsi pertama. Oke. Opsinya boleh pas pivot atau datang paralel. Sekarang opsinya bebas, tapi yang penting opening, buka ruangan. Oke. Angkornya buka ruangan. Oke. Mulai gambar lagi. Pilihan opsi. Angkor yang bergerak buka ruangan. Oke, one. Ya, ayo pas bagus. Jangan dikontrol, lepas ke pivotnya. Ayo panggil temannya. Sambil dikasih tahu informasi untuk saling komunikasi. Kontrol. Sama. Open. Straight. Stop. Agak, oke. Maju. Oke, stop. Pasang ke sini. Tolongin boleh. Pak. Atau di sini nanti isolasi yang punya individu dribble one di sini. Jadi kalau main sesungguhnya ini true pass, skip pass, apa di sini? Oke, kalau nggak bisa set lagi, pass, mundur lagi. Saya bisa set lagi waktu atau pass. Jadi opsinya akan terus. Yang punya individu bantuan pemain adanya mana? Kenapa ada di sini? Defense adanya di sini. Bikin. Control stop. Pelan-pelan aja Pak. Play. Oke, stop. Kira-kira sekarang defense ada di mana Pak? 1, 2, 3, 4 di sini. Benar nggak? Sekarang 1 lawan 1 di mana Pak? Ya, kalau ini di sini 1 lawan 1. Kalau ini di sini area mana yang gampang? Ada wantu, paralel, pivot, 3 babat ini opsinya. Benar ya? Ayo sekarang pas, putar, skip pass, terus pas. Oke? Latihan ini mereka masuk enggak? Nanti kita evaluasi, kasih pilihannya, kasih gambarannya ke teman. Oke? Oke, go. Oke, stop. Minum. Kasih rompi, minum. Kiper di sebelah sana. Kiper. Minum. Bagi 3 grup. Bolanya mulai dari kiki. Di meja pun. Awal selesai. Kamu nunggu. Orange defense. Putih masuk. Hijau pindah. Belakang. Oke? Jadi terus putar. Tapi di sini pakai 2 bola. Sekali gagal, ulang lagi pakai 2 bola. Jadi ada situasi 2 kali. Jadi kalau berapa, kalau tidak bola selesai. Fokus di meja. Di meja main. Boleh berlawan, silakan monggo. Tapi konsepnya main. Mulai dari sini. Main. Ya tadi. Karena udah pakai lawan ya, main. Oke, play. Oke, saya tahu nanti di sini. Sekarang nggak mungkin juga di sini. Betul nggak? Ya, ayo cari di dalam. Oke, mulai. Pas. Oke, betul tidak ini. Nggak bisa yang apa yang main. Ya, boleh. Situasi ini semua dari ini. Ambil rebut.
Sekarang satu bola. Tapi kalau bola bisa pas ke bawah, dia masih sama. Offense yang ganti, oke? Soalnya defense kalau ada bola bisa pas ke bawah, defense ganti, tidak ganti. Defense masih orang yang sama, oke? Kita bikin biar defense lebih serius. Kenapa bikin biar gampang? Go. Oke, dulu. Lagi. Atur. Atur. Ayo, dia sudah bagus. Bukan cuma kasih ke sana. Bukan kita lagi latihan. Pulang dari sana. Ayo, orang juga. Lagi, datang, lagi, ya, berarti, jangan ada play, jangan ada pas bingung, udah, oke, sekarang bingung ini ya, pas, play, stop pulang, karena kita saya begini, mulai, oke, play, go. Main, bebas, go. Ya, good. Oke, ada dua, lagi. Pemain open. Lagi, oke, pemain. Target utamanya tadi dibuat, oke. Saya nanti jangan lupa. Sekarang saya beri, bisa berubah. Tapi jangan permainan, misalnya jangan lupa. Jangan lupa. Gimana caranya biar gampang? Teman-teman pas lepas, nggak mungkin gampang diterimanya. Oke, saya pas. Pas, sekarang bisa pakai juga. Nggak bisa? Pas. Aduh, baik. Kita main. Tadi situasinya latihannya kan gini, Bos. Harus ke sana juga, oke. Saya pas, saya mulai. Mana? Ada apa? Ini, saya pas. Ya. Kasih, Bos. Ada. Tadi. Situasi, oke. Bukan buru-buru tadi dulu, Pak. Tadi dulu, mati. Cuma geser, bergerak, susah. Ini, pas, susah. Perbaiki, dikit saya kembali lagi. Jangan, pas, paralel, kalau kita bisa. Paralel. Pas, paralel. Paralel. Tidak bisa sebut lagi. Lagi. Dorong lagi, maju lagi, paralel lagi. Jadi juga sama. Oke, yang namanya tahan dulu ya. Delay, cari momen, bukan masalah sekarang nih.
bilangnya pas ke pivot, kira-kira otak dia di sini apa? Harus pas ke pivot. Pemain ini. Jadi kadang-kadang baru 1-2 passing, belum dapat nomor, dia pas ke pivot. Kok berarti pas ke pivot? No, bukan itu. Pas ke pivotnya dari tadi momen yang kita buat latihan. Kenapa saya buat kayak gitu? Kenapa nggak langsung kontrol pas long ke pivot? Karena nggak mungkin. Realnya, kenyataannya, pivot dijaga. Apa yang harus dilakukan? Ada tarik ruangan, creating space, buka area kosong. Entah itu nanti bikin 2 lawan 1, 1-2 paralel, blocking, no problem. Tapi nanti di PowerPoint itu ada hubungan 2 orang. 1-2 paralel, blocking, screen, atau bahasanya tirai kalau Ken sering pakai. Kalau pas dia lewat defense cuma lewat depannya aja bisa, atau blocking. Itu ada opsi. Tapi sekarang gimana caranya? Hubungan 3 orang, 1, 2, 3. Pas ke pivot. Hubungan 2 dengan pivot. Sekarang saya angkor, kalau saya buka ruangan, tarik, masuk, ini hubungan 2 orang. Sekarang saya angkor, saya break, saya masuk, hubungan 2 orang. Berdua kok hubungan ini? Waktu paralel blocking. Opsinya apa? Pivot orang ketiga, angkor yang keluar, atau pas ke pivot. Utamanya waktu paralel, pivot, geser, buka ruang pivot, geser terus, kanan. Oke, stop. Sekarang opsinya apa? Saya berdua sama ini. Waktu paralel, karena itu ada ruangan kosong, tinggal ke pivot. Pivot saya kanan. Berarti pas, paralel, waktu. Sekarang kalau saya pas, kayak tadi skip pas, pivotnya ada di sana. Pas pivot, skip pas ke pivot, saya support. Dan ruangan baru lagi. Atau kita bertiga sudah tidak ada ruangan, skip pas, sama one pivot. Jadi opsi yang harus dibuat adalah tadi yang pertanyaan tadi, kapan harus ditahan? Kenapa harus ditahan? Bukan ditahan, cari momen. Karena pada saat kita cari momen itu bukan keputusan pelatih di pertandingan, keputusan pemain. Karena setiap pemain A dan pemain B dan C akan berbeda. Pengambilan keputusan, ada yang mantap, ada yang dribble dulu, ada yang kontrol dulu. Ayo, itu kan situasi. Jadi bukan menunggu, tapi cari momen. Tapi kalau orang main pas, misalkan kayak tadi, ada yang pasti goal out ya. Misalkan kayak gini, bisa pas ke pivot. Boleh nggak kalau main? Boleh, no problem. Tapi targetnya bisa bikin gol nggak? Boleh nggak bikin gol? Boleh kalau pivot keluar, hebat. Passingnya apa? Support, putar, turning, shooting. Terus kalau pas ke pivot, kira-kira dia mundur nggak? Mundur, nggak bisa open, lagi cari lagi momen di situ. Pada dasarnya main futsal pertama carinya gol, betul? Kedua gawang nggak bola untuk defense, betul nggak? Boleh nggak dia dribble? Boleh. Cuman harus dari tahu kapan, di mana, areanya di mana. Nggak mungkin dari ujung sana sampai sini dia dribble. Boleh nggak? Ada juga dribble dengan biasanya kalau dulu sebelah kiri, sini untuk di sini Subhan, blok, continue. Sekarang udah begitu dribblenya, nggak kayak dribble lagi, blok, ini. Jadi ini yang harus dibuat, harus dipahami. Biarkan mereka intinya kita kasih materi sesuai dengan opsi-opsi yang akan terjadi
di awal ya, basic ya. Kedua, pakai lawannya. Ada yang namanya dulu shadow. Gak usah dirubut ya. Boleh, kalau emang tahapannya dia masih belum paham. Tapi buat saya lebih baik lagi, rebut. Biar apa? Biar tahu itu real. Habis ini 3 lawan 3 plus 1 rebound. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kedua, boleh waktu paralel. Ada mama. Pilihan rebound atau waktu paralel dari tadi. Oke? Go, main, play. Batas itu kira-kira berapa? 3. Jadi bapak juga harus bisa kurangi apa yang dilakukan. Apa yang anda lakukan biar makin saya dapat. Ini juga penting. Buat melatih. Ada kita tuh melatih yang itu nggak berubah, duduk. Ayo duduk. Ambil ini aja. Apalagi caranya, apalagi opsinya, apalagi pilihannya. Jadi kita terus di sesi nanti harus terus up. Oke, saya udah play. Tapi ini cuma bahasanya apa ya? Panduan. Sama kayak bapak guru, ada guru banyak guru sekolah, SD, SMA, guru olahraga banyak. Kan ada buku panduannya. Tapi kan sekarang kita harus merubah di lapangan. Gak bisa. Coba yang datang. Batas. Kita semuanya. Bisa balik ini, bisa main lagi. Jangan riba, pas, balik go, jalan datang di main. Gak usah dijaga dulu. 3 lawan 3. Ya. Nanti kalau materinya boleh nggak dirubah lagi? Rubah dalam artian opsinya, model latihannya boleh nggak? Kalau saya bikin pakai 2 pivot lagi boleh nggak? Kan tadi pakai 2 pivot, sekarang pakai 2 pivot boleh nggak? Boleh. Tapi rebut gantian lagi, jangan boleh aja. Jadi kalau emang bapak nggak jalan dengan 1 pivot, oke pakai 2 lagi boleh. Tapi yang ini untuk rebut sekarang udah ada transisi. Ini yang namanya advance. Tahapan ke 3. Nanti terakhir ada game situasi. Oke? Siap? Siap lagi. Ya. Akibatnya gol. Kalau kan itu jatuh dribble, tapi kalau dikangkut sekali di daerah sana, dribble nyangkut gol. Kenapa dengan passing? Buat boleh dribble, ada momen timing, kapan dan di mana. Oke, lagi. Capek? Belum ya? Belum 30%. Oke, cuma. Ngerti mentalnya, ngerti fight-nya, ngerti yang susah jawab cuma kasih. Lagi.
posisi perang begini, nggak bisa lepas. Kenapa? Karena ini, nggak mau lepas dulu. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa bisa? Oke, lu nggak bisa sekarang, ngomongnya nggak bisa sekarang pas begini. Kenapa? Karena ada situasi ini. Ini yang lebih baik. Opsinya akan bagus kalau kita sini. Bukan itu salah. Tidak ada ruang sekarang. Itu kan bagian yang benar. Dibanding bapak-bapak anak-anak nggak boleh kasih pilot orang itu. Kenapa tuh? Nggak boleh aja. Kamu harus jelaskan semuanya. Karena mereka butuh edukasi, mereka butuh pengetahuan, butuh informasi, butuh situasi yang bapak mau ditransfer ke dalam latihan. Kadang kita sulit untuk mentransfer apa yang ada di otak kita di. Nah, saya Pak, ada pertanyaan? Saya kaptennya saya, dia nggak bisa dapat di semua. Kenapa? Nanti ketemunya akan berbeda, bukannya kaptennya saya lagi berbeda, pasti cuek. Karena kita buka rotasi, itu juga yang dibuang. Jadi ada unsur mana kita poin paling bagus, misalnya apa di bagus, nggak bisa keluar. Bapak lihat Saudi, Ibu, Trey juga. Kenapa saya selalu bukan pernah di Thailand pakai Ibu di mana? Tapi kemarin di Vietnam dia selalu dari luar. Lebar lapangan di antara go. Main. Siapa yang jaga ini? Main. Ada yang ikut, nggak bisa. Go. Belum. Dimen. Belum. Ikut. Semua. Opsinya ada. Ketemu. Satu lawan satu, oke, satu lawan satu. Kenapa juga? Jaga siapa? Kita oke, betul. Jaga. Kamu di mana? Dapat nggak? Ruangan. Sekarang lebar apa? Ikut, main. Go. Go. Ruangan. Tadi kan disebutin screen. Apa screen? Di mana? Kasih bola. Di mana screen? Kita belajar ya. Ayo. Screen. Di mana screen? Siapa di main? Ya. Gimana screen? Ya. Kasih tahu instruksi. Ya. Pas. Oke. Apa ini? Screen atau tirai? Ya. Oke, blok. Go. Ya, blok. Front. Hold nggak? Referee, ada referee. Ya, hold nggak? Kenapa? Ya, gimana caranya blok yang nggak hold? Ayo. Oke, hold nggak? Nggak. Tapi ada gerakan bisa ada gerakan.
Apa gerakan lanjutannya setelah blok? Balik badan. Kira-kira bisa nggak? Coba. Ya, oke. Apa yang bahasanya? Mana orang basket? Ada orang basket? Ada orang basket? Tahu pick and roll? Biasanya datang, putar. Atau kalau mau gampangnya langsung block, continue. Kenapa block continue? Thank you. Terima kasih. Good. Gerakan dari flank masuk tengah minta, tapi antara mau ngambil atau enggak. Nah, yang saya lakukan tadi ambil ke shooting. Jadi di antara flank sama pivot, di antaranya pas untuk gerakan muncul dari samping ke tengah. Bisa nampak? Tujuannya betul. Tapi kalau dari samping sama pivot itu namanya ala korta. Ala korta tadi bikin nyenggol samping masuk di antara, di sini masih ada orang, angkor, flank, pivot. Ini namanya three in line. Bikin three in line. Three in line itu 3 orang dalam satu garis. 3 orang dalam satu garis. Angkor, flank, pivot. Nanti kita bahas di fase kedua. Atau angkor, flank, flank. Angkor naik, bikin satu garis. Ini three in line. Ini mundur. Ini masuk. Ini namanya three in line. Tapi namanya bentukannya batu. Batu defense. Ini ada lawan. Lawannya di sini. Saya di belakang flank, jaganya angkor. Saya batu itu saya masuk, tapi lewatnya depan. Kira-kira ini ikut? Ikut. Dribble ala korta ujungnya, karena saya dribble ada ruangan. Satu, kedua ada yang namanya satu batu sama satu batu. Saya lewat depan, satunya kalau itu press saya nggak bisa batu, saya masuk di tadi anak-anak sering bikin masuk dari belakangnya, defense di depan. Bedanya itu, sorry. Jadi batu lewat depan, satu lewat belakang. Three in line, mau dari samping di sini boleh, dari angkor pas, bikin satu garis, flank, angkor, flank. Ini namanya three in line. Boleh nggak pas pivot atau skip pass? Langsung skip pass itu antara flank to flank, atau ada orang di tengahnya. Ini skip pass passing di antara, di tengah-tengah. Ada orang di tengah-tengah, ini namanya skip pass. Angkor passing keras, ini skip pass. Ini skip pass. Atau dari sini angkor, flank, pivot. Passing bikin satu garis. Ini masuk. Nanti ada di PowerPoint. Evan sering bikin ini. Oke, three in line sama bagaimana bikin ruangan bisa dipasing. Nanti PR-nya tadi, grup yang tadi latihan pertama adalah gimana hubungan dengan pivot. Bikin three. Itu yang harus dibuat habis ini. Oke? Bisa kan tadi? Skip pass.
Ini lanjut. Oh ini udah jatuh gini. Oke, stop. Yang itu lanjut ya, itu lanjut dulu. Sebentar. Stop, yang ini stop. Yang orang lanjut dulu. Oke, stop. Udah ya, paham ya? Kita tambahin kesulitan sedikit aja. Tambahin dikit. Nanti perhatiin. Yo, putar, naik lagi. Yo, putar lagi, harus kipas. Ayo, masuk ke ayo, kasih tahu temannya informasi. Yang disebut informasi dan komunikasi, bukan saling salahin. Ya. Sama, kipas, masih atur, dribble. Oke, saya go, pas, balikin lagi, pindah, atur.
Satu, saya dribble dulu baru tunjuk. Lagi. Main. Satu, dribble. Oke, saya pergi. Lagi, main. Siap, jalan. Dribble dari kanan, angkat, naik. Kiri. Nggak bisa lari, jalan. Ya, dribble. Ya, oke. Minta lagi. Ke tengah. Tadi back pass, dribble. Ya Pak, lebar. Punya dribble dari sebelah kanan, angkor, over, naik, create space ruangan. Bilang. Ini namanya kalau saya namanya cek belakang, bukan menghafal. Yang penting harinya kecil dulu, hari komunikasi, kodenya pas, instruksinya pas. Oke, stop. Makin bagus. Lebih enak ya? Berapa? Ini. Oke. Masih ada main. Oke, go. Saya dribble. Oke, dribble. Go. Nah, lihat bola. Go. Oke. Atau kalau saya mau finishing, masih main go. Jalan. Lagi. Pas. Oke. Maju. Habis pantul di sini, keluarnya ke sana. Oke? Ya, ada orang geser. Salah. Go. Lagi, jalan. Masuk. Nah, sini masuk. Nah. Angkot pergi lawan itu. Oh, dah. Go. Oke, ini materi harus diulang-ulang. Nanti Bapak tuh bahasa perubahan pemain Bapak. Yang nggak bisa namanya latihan cuma sekali terus selesai jadi. Ada orang terakhir jalan. Go. Yuk. Sambil koreksi latihan tadi ada kekurangan di passing antara angkot dengan gol. Posisinya ini. Opsi yang tadi sama, bisa paralel, koordinasi. Oke. Makin bagus. Makin banyak opsi, makin. Ya, makin bagus. Oke, lagi. Jalan.
Oke, opsi kedua. Jangan pergi dulu ya. Masuk. Main masuk. Ya, oke. Oke, masuk mas. Pilihan lain. Oke, terus kasih depannya, jangan di depannya. Opsi ada lagi. Nanti di sini ada, di sana ada. Dicoba aja yang tadi lagi. Jadi pemain banyak di sininya nih, ya. Oke, hari ini nggak dapat banyak, besok bulan lagi tambah satu. Nanti bulan otomatis tambah lagi, bulan otomatis lagi. Bulan pasti bisa. Oke, stop. Oke, paham ya? Coach, paham ya? Oke, sekarang opsi utama ini bikin dari samping dengan dibuat yang kaki kanan, pas, sama, keluar, stop. Oke, nggak bisa misalkan apa yang harus dilakukan? Betul, stop, buka ruang kan? Atau masuk, ada waktu sama balik. Oke, paham ya? Kombinasi yang tadi. Kedua, saya kasih stop, pas. Kalau nggak bisa lagi, saya keluar, stop. Nah, pivot masuk. Apa lagi opsinya? Pas pivot, atau ruangan. Ada ruangan pertama. Ini temannya tadi ya, Pak. Masuk, Pak Aren, opsi. Saya tambahin lagi biar teman-teman ada opsi yang lain. Kalau saya kasih opsi yang ini sama aja kan pemain bisa ya. Waktu Pak Aren, saya tambah opsi yang lain biar jadi banyak. Berapa? Yang tadi kasih. Nggak bisa bikin ini 3 orang, ada ruang kosong di sana. Stop, nggak bisa, pas lagi, masuk, naik, lompat, ada pertanyaan? Sekarang tujuannya apa? Menang? Nah, lempar aja ini. Buat apa lo main? Lempar ke sini. Kan ada tujuan. Ada aim. Tujuannya menang. Kalau main lempar kecil bisa main nggak? Sulit, tapi akan belajar bagaimana. Kalau kita kasih materi yang ini dilakukan di, tapi kalau bapak tujuannya menang, jangan. Kasihan semua. Karena bapak pasti marah-marah dulu. Benar? Karena sekarang kalau lapangan kecil, apa yang kita mau cari? Pengalaman mereka atau benar? Kalau benar nggak bisa bermain strategi. Cari di potong tinggi, kan kita bisa lempar. Kalau kita bicaranya tujuannya menang, ya sudah. Jangan terlalu banyak strategi, jangan terlalu banyak pemain yang cukup yang bisa main. Kan saya tanya dulu, apa tujuannya? Apa? Kalau pemain kayak gini, tujuannya untuk memenangkan pertandingan, bisa. Masih akan berproses, nggak bisa seperti. Tapi bapak jangan main satu, kalau pengen juara, saya pilih. Tapi pemain pertama. Pasti kan begitu gitu. Kita sebagai pelatih nggak ada kesenangan buat saya kan beda-beda ya. Intinya buat saya kan bisa senang pemain yang tadi nggak bisa kira-kira itu berhasil sebagai pelatih.
bagaimana mereka nanti ke depan disiapin mereka bermain, membawa, bagaimana mereka disiplin, terus itu. Masa bapak mau jadi bermain segala. Saya punya akademi. Saya cuma bilang sama mereka, saya tidak bisa menjamin kalian karena saya asisten pada tim. Saya nggak bisa jamin kalian masuk timnas 20. Saya nggak bisa jamin. Saya pelatih, asisten pelatih timnas. Sebenarnya bisa, tapi kan bukan itu. Untuk apa? Sekarang tugas kalian, bagaimana kalau kalian mau jadi pemain timnas? Latihan dulu jadi pemain timnas itu sendiri. Pelatih cuma membantu. Tidak ada yang satu tugas saya yang mendidik, melatih. Nanti ada nggak pemain misalnya bisa main sepak bola? Banyak. Sekarang Sanjaya, Ajis, yang futsal main sepak bola. Terus ada pemain Persitara, main Liga Alfi, sekarang main sepak bola. Persitara, striker. Tugas kita cuma melatih, mendidik mereka jadi pemain, menjadi pusat, kemampuan. Selebihnya mereka yang kita sendiri, bukan kita. Kita cuma bisa mengarahkan mereka ke lebih yang baik aja. Oke, kita fasilitasi mereka, ikut Linus, ikut lapor, ikut Polda. Itu tugas kita, memfasilitasi dari kemampuan dia yang ada. Nanti dia rezekinya di mana? Kita tahu, benar? Minimal pada saat dia keluar dan dewasa, dia sudah menentukan pilihan, dia mau kerja, dia punya kemampuan futsal yang lebih bagus. Kerja kan? Kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta Bekasi, dia punya kemampuan futsal bagus, kerja gampang. Mau pabrik yang mana? Dengasari, Denso, Haji Wewen, Fakultas Perguruan, PDAM, yang dibuka, latihan cuma latihan seminggu sekali, tiap bulan latihan, tiap bulan sekali latihan, seminggu sekali latihan. Kalau dia main timnas, dia nggak sama sekali latihan, gajian itu. Punya akademi terus menangkap pertandingan, itu harapan kita pasti. Dan jangan diragukan, itu harapan mereka pemain yang menang. Terus Bapak berharap juga lebih sama mereka. Mereka juga pasti berharap, tapi yang penting yang harus kita lakukan sebagai pelatih adalah bicara sama dia, pemain, kasih masukan, kasih motivasi. Ayo semangat lagi nak, ayo fight lagi, ayo terus ya, bersama besok kita latihan lagi, diselamatkan. Itu tugas kita Pak. Karena tugasnya pelatih akademi ataupun pelatih, kalau mungkin kalau sekolah kan tuntutannya beda. Benar nggak? Ada sekolah di sini yang sekolah tuntutannya yang penting bawa piala. Banyak Pak, soal di Jakarta Bekasi. Bukan di sini aja, saya kira kasih gambaran. Tapi kan saya bilang tadi di awal, dari berbanyak tim yang ikut, mungkin hari itu Bapak tidak tentu. Hari itu pemain Bapak lagi konsentrasinya antara ujian, kuliah, setelah keluarga. Kan bisa sekarang 100%. Yang penting ya kita memfasilitasi dan oke? Putih. Ayo, jalan, jangan ada duduk. Sama saya terus jalan. Duduknya entar kalau mau istirahat. Bagi Pak Bro. Oke. Main. Pertama, main. Rebut, outing bola. Bola kedua dari saya. Ada bola kedua, bola hijau. Oke? Play. Rebut.
Setengah lapangan kita bagi dua, oke? Kanan sama kiri. Kalau bola ada di area sini, yang sana spread out, oke? Lagi, oke? Biasanya sering terjadi begitu. Oke, siap, play. Kiper, go. Kiper main, go. Go, play, Lagi, sendiri, eksekusi. Kalau masuk kayak tadi masuk, terus masuk. Tapi dia tidak informasi ke sini, ini kecil. Harus ada apa? Lebar, lapangan. No problem. Tapi harus ada yang isi. Kosong, ada yang isi. Buka ruang, ada yang isi. Selalu itu. Ini konsep. Kalau nggak ada ngisi, pasti nanti miss banyak. Oke, siap. Oke, bikin, bro. Tadi bikin, nggak apa-apa. Itu dia tunggu tanpa dia sadar dia bisa main sama kalian main normal, lapangan di video. Jadi akan semua adalah kalian sama keluar. Apalagi kalian kan bisa dikasih jarak, kasih ruangan untuk bisa bermain, susah lagi. Itu kombinasi. Tenaga saya dia saya tak atur. Kalau main football ini, nanti ini dengan kecepatan, ini nggak bisa. Untuk mas, itu boleh jalan. Tadi kita bisa berjalan. Cuma kapan cepatnya? Belajarnya mungkin sekarang bagaimana memanfaatkan ruang, bagaimana peraturan, kapan menggunakan kecepatan, kapan menggunakan dengan individu, kapan dengan kombinasi, kapan kalian itu. Orang Indonesia punya dribble bagus, cuma kadang-kadang menggunakannya kalian nggak hebat, bagus dibanding dulu bagus, cuma kalau dulu manfaatin aja. Kalau sekarang dia pemain sekali doang dia bikin dulu. Ada momen apakah dia dribble dari belakang? Sebenarnya bisa aja. Itu yang belajar kerjasama, saling mengerti satu sama lain, tahu kelebihan dan kekurangan. Kan nggak ada semua pemain yang sama. Ini bagus defense, yang ini bagus offense. Tapi yang ini bagus defense-nya, tapi offense-nya jelek. Apa yang bisa digunakan? Jadi nggak bisa sepatu. Ini fokusnya di defense dulu, misalkan offense. Ini defense, ini nanti tapi selama kalian di lapangan coba kalian harus bisa semua. Kalian bisa menyerang, kalian bisa dua itu punya head poster dah kayak gini kan juga luar sampai lawan yang lintas lagi udah bisa. Jadi apa yang harus kuatin? Kalau saya nggak bisa kuatin badan, berarti kuatin pengambilan keputusan. Apa kalau dia datang saya pindahin bola lebih cepat, benturannya dihindar. Kalian harus berpikir dari bukan kalian kadang-kadang kalian nonton punya kemampuan yang begitu bagus, lawan besar kalian masih lawan, akhirnya kalian juga gunakan kekurangannya bisa mungkin jangan dimuncul. Itu sebaliknya sama berproses, coba cepat puas. Pasti kalau di sini sudah bagus, keluar daerah pasti akan lebih sulit lagi. Bisa tidak? Oke, thank you. Kemudian apa yang saya kasih ya bermanfaat untuk bisa terus berkembang. Kasih saya juga kasih kan ya nanti ikut saya. Oke, thank you. Ya sebisa kita lah, sebisa saya untuk menyampaikan apa yang saya inginkan.
buang ya. Tadi lu gini ya. Pokoknya lu dribble di sini. Don, lu ada di tengah, asal di sini. Bis, bisa. Lu jangan naik. Pilihan lu, kalau untuk boy nyangkut, pilihan lu ada dua. Dapat bola atau bola. Itu situ begitu, sesimpel itu. Kenapa? Ini pelatihan yang bagus. Dari 2014, cuma dari pengalaman. Saya tidak mau sebagai pemain waktu itu. Saya harus dilakukan dengan pelatih waktu itu sebagai pemain. Jadi pada saat saya jadi pemain, saya kasih itu. Karena saya tidak mau begitu. Sekarang sudah dapat pelajaran lebih banyak, ilmu lebih banyak, pemahaman lebih banyak, pengetahuan, informasi banyak. Tapi mana yang saya bisa gunakan? Ini model. Karena saya kata saya pakai ini modelnya. Kalau saya masih duluan, saya masih pakai. Jadi sebelum kalau saya masuk, kalau ini berdua, saya masih pakai yang tadi. Latihan kedua. Kita opsinya begini. Kita opsi kuat, itu opsi bantu. Untuk orang yang muncul, untuk main di bawah, untuk pemain kuat, bisa turning, bisa itu menurut saya ini mah kuat, itu bisa jadi. Jadi saya harap apa yang saya kasih ini bisa pengetahuan dan bisa digunakan dan bermanfaat untuk tim. Karena pasti akan berbeda ya. Kalau dia akan berbeda, karena kualitas pemain masing-masing bapak yang tahu, bukan saya. Apa yang saya kasih ini cuma apa yang saya dapat. Apa sih? Bagaimana untuk sebuah gol ya ini? Mungkin jaga varian apa? Kalau nanti harus ada beberapa yang baru divariasi ada. Ini hampir setiap hari kalau kita jangankan itu cek gerakan pakai bola, ruang makan cek gerakan. Seperti itu 20 yang paling besar selalu buat cek gerakan itu apa? Itu mengulang apa dia hasil? Itu 20 ini yang menurut saya dasarnya ini juga nanti ada kepala langit ada tambahan variasi tapi tidak akan keluar dari yang tadi Bapak bisa cari celah yang kayak tadi 2 lawan 1 cari bantu atau satu biasanya kuat naik ke atas jadi yang saya pahami karena kalau Bapak lihat tadi main akan punya keputusannya sendiri tanpa harus diteriaki. Saya baru coba oke ayo lah lebih lebar lapangan pakai ini cuma ini aja bukan kasih ini dia kan mereka yang bermain mereka yang mengambil keputusan mereka yang harus melihat siapa yang harus dipasih kapan dia lintas kapan dia lintas karena ada juga ada rondo mereka mau ambil itu karena itu banyak opsi-opsi tapi sekarang poinnya bisa diaplikasikan di dengan kemampuan bermain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah paham batu satu? Saya pakai lagi game normal. Pukul jam 9 bagi Pak Bro game Pak. Seleksi dari semenjak seleksi saya berapa orang? Sekitar 20 sampai 30 orang dengan seleksi pertama hari ini tim saya. Terus nanti baru game. Game, berapa menit dan defense. Nanti akan urusan seleksi. Yang bisa bergerak juga keputusan individual Pak. Karena opsinya nanti kita kasih. Nanti habis sudah di situ, oh ini
garis besarnya pemain manusia masuk bukan lagi ini bagusnya enggak, tapi dia bisa nggak semua. Kalau saya begitu, nah, saya jangan juga jadi ini. Saya begitu, saya sih Porda, saya kontrol, saya bikinnya gitu, saya bukan lagi apa, sama 500 orang datang, jangan lupa lagi. Saya mau lihat apa yang dulu, defense, konsep saya defense karena tapi fokus dulu, main 3-3, ya, biasanya kita baru game. Oh ini bisa, dia paham, dia paham. Ini pemain yang bisa berubah. Semua dia, kita udah latih kan kita udah tahu. Banyak sih, kalau saya sih. Jadi, tapi masing-masing ya. Ada yang punya 6 individu bagus, dia bisa sengaja. Tapi kalau saya, lebih ke konsep bermain saya apa, saya latihin. Misalkan seleksi 500, pasti saya bagi bisa seminggu. Bisa saya pergi sore, sesi pertama 30, sore 30, kurangin. Main, makin lama makin kecil. Kalau saya, jadi harus latihan. Karena ada pelatih nggak mau capek. Di atas, ada apa-apa juga. Kalau saya enggak, saya lebih baik capek saya daripada capek pelatih. Saya lebih baik capek apa? Seleksi. Apa yang saya mau konsep ada, saya ini yang mungkin kembali. Tapi kalau saya bilang bagus dari atas, pas kali lagi sampai begini main. Karena game sama lagi nggak. Tadi, makanya kalau saya break bilang. Masih kan pola tidak sama. Opsinya pasti sama. Opsinya sama. Yang terbukti bukan masalah berapa jumlah, berapa banyak yang bisa kembali kan sebelum tadi. Bisa nggak saya tadi ngasih kecil? Kira-kira udah berapa? Nah, sini satu, hari ini, hari besok, hari besok, itu yang kita lakukan kan? Dan nggak bisa dibilang berapa, karena itu berhubungan sama daya tangkap dari konsep yang Bapak punya, dari pilihan yang Bapak pahami. Kan nggak semua, satu dua satu banyak, 3-1 banyak, itu harus sedikit. Saya bilang 3-1 saya bisa bikin kepala, saya bisa bikin langit, saya bisa bikin Garuda, saya bisa bikin D, saya bisa bikin Justin, masih ada banyak. Cuma kira-kira tahapan apa yang paling mudah untuk melanjutkan? Tadi sebenarnya bisa. Kalau itu ada kepala kan? Karena satu set begini, satu set, ini nanti ada lanjut sampai kepala. Lari, kepala paralel kecil. Di sini ada go, di sini ada pas, dan masuk lagi ada waktu. Tapi kalau saya tambahin, kita jangan harus tahapan. Jadi bukan masalah belajar berapa. Jadi apa yang dari persiapan yang kita mau punya, misalkan kita punya 10 pilihan opsi. Kira-kira yang paling gampang kita mana dulu? Nanti pengembangannya kemana? Sampai satu. Makanya tadi kan saya bilang, saya ambil dari apa? 3 tambah gol. Yang pertama, PR saya adalah gimana? Kipas. Makanya tadi tambah. Harus kipas. Tambah lagi apa? Ada kota. Ada long. Jadi tahapan yang pertama ditambah 2. Opsi yang pertama tidak ada. Opsi kedua tambah. Tidak ada dibandingkan. Biasa bisa kan ditambah? Bisa. Saya udah 6 tadi. Paralel, waktu, long, spin, simpas, lepas, ada kota, long. Banyak kan? Jadi ya tahapan itu tadi. Kira-kira kan saya gitu. Sampai nih, makanya saya tadi tanya dia, boleh nggak saya merubah latihan? Pada saat saya sudah punya schedule, boleh nggak saya rubah? Boleh. Ternyata dari situasi, oh ini nggak bisa rubah. Kita rubah, bukan pemain mengikuti apa yang kita mau. Tapi kalau ini nggak bisa jalan, kita paksa untuk ikuti, nggak bisa juga. Kita harus ikuti. Nah itu yang namanya adaptasi. Pemain menyesuaikan, kita pun bisa menyesuaikan.
bukan, saya punya pattern sendiri Pak, tapi pada satu tempat daerah yang berbeda-beda. Papua berbeda Pak, saya harus berubah sesuai dengan kultur yang ada. Kemarin ke Medan, saya beda lagi Pak, kulturnya, ayatnya, tapi konsepnya nggak akan beda jauh. Ada beberapa yang berbeda. Itu yang maksud saya. Dari apapun yang Bapak punya, opsi-opsinya, tahapannya. Saya bilang tadi, tanggalnya ada berapa nih? Tanggalnya 7. Ini 1. Nggak apa ikutin 7. Nanti akan mengikuti sampai 2 dia kan. Nggak akan main yang di lantai 1, naik ke lantai 7. Ini lantai 7 kok beda ya? Ini apa yang pasti kan diperhatiin. Kira-kira gue lebih kuat, baru kata siapa? Itu yang harus. Jadi bukan jumlahnya ya, tapi kira-kira Bapak bisa nggak merangkainya untuk lebih cepat? Kalau saya sih, ya tadi bisa kan? Kalau Bapak paham cuma 5, lakukan 2. Karena 2 itu efektif, lebih bagus. Tapi kalau ada opsi lagi, yang lain silakan. Karena sekali lagi, tadi saya bilang, kita berbeda-beda. Penangkapannya akan berbeda. Itu yang dari kita, salah pelatih. Penangkapan pemain akan berbeda, kualitas pemain akan berbeda. Adaptasi bapaknya pasti. Kayak tadi, opsi yang ini lah, saya buat. Nggak mungkin semua dipakai, bener nggak? Kira yang gue pakai gampang nih buat tinggal dulu. Kasih ini. Itu loh. Ada yang 2, ada yang pakai 3, ada yang cuma pakai 1. Nggak masalah. Tapi nanti lama-lama. Kemarin kadang-kadang kita pengennya dia langsung bisa. Bener nggak? Misalkan kita paksa Martin harus bisa seperti itu. Itu makan kita. Tapi kan nggak bisa tuh. Nggak bisa Martin kayaknya Martin. Itu juga. Ya, jadi penempatan aja deh. Sama saya yang kita sampaikan. Terus terakhir apa komunikasi efektif? Tadi saya bilang apa? Yang dribble, kalau dribble kanan, yang kanan dribble, angkor naik. Simpel nggak Pak? Simpel. Dipahami baru. Kalau ada dribble dari kanan dan